Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya, khususnya anak-anakku angkatan COVID-19. Berjumpa lagi bersama kami di channel kesayangan Anda, Belajar bareng Cak Mat, atau nanti kita akan menjadi channel Cak Mat Official. Pada kesempatan kali ini, marilah kita awali pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, siswa MTS Muhammadiyah 1 Malang dan khususnya pelajar angkatan COVID di Indonesia, sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa di hari ini angka COVID terus meningkat, bahkan tidak terhenti sedikit pun, bahkan lagi-lagi menunjukkan angka-angka yang drastis naik. Oleh karena itu, semoga kita semuanya yang di rumah diberikan kesehatan dan mampu menjaga imunitas kita. Karena bagaimanapun kunci dari COVID itu lepas dari bagaimana kita safety, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita merawat kesehatan tubuh kita. Begitu kira-kira. Kesempatan kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk belajar tentang ilmu fisika atau ilmu IPA secara umum. Namun hal ini juga ada di dalam bidang matematika. Begitu. Hari ini kita akan belajar tentang bab yang sederhananya di SD sudah kita pernah pelajari, yaitu tentang perbandingan. Yang spesifiknya di sini kita akan angkat adalah jarak, kemudian kecepatan dan waktu. Oke, mungkin kalau adik-adik semuanya berbicara tentang jarak, kecepatan dan waktu bukan sesuatu yang asing, bahkan di SD dulu sudah pernah kita bahas bersama begitu ya, dengan guru Anda masing-masing atau yang sempat menjadi siswanya Pak Mulis ketika SD dulu sempat juga kita bahas bersama tentang bagaimana jarak, bagaimana kecepatan dan bagaimana waktu. Oke. Kali ini Cak Mat atau Pak Muhlis akan sedikit membahas tentang apa sih itu jarak begitu ya, dan apa itu kecepatan dan bagaimana dengan waktu. Namun sebelum itu Bapak sampaikan dulu apa saja yang hari ini kita akan bahas. Bahasan pertama tentang bagaimana definisi jarak, kecepatan dan waktu. Yang kedua adalah yang akan kita bahas adalah smart solution, atau bagaimana cara mengetahui masing-masing item tadi. Jadi banyak di antara kita yang kadang bingung tentang bagaimana ya kalau menentukan waktu ya, bagaimana ya kalau menentukan kecepatan ya. Dan yang ketiga adalah latihan soal. Serta yang terakhir adalah kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Anak-anakku semuanya angkatan COVID-19 sudah siap belajar ya? Oke, terima kasih. Kita berangkat dari definisi. Oke. Pertama, jarak. Jarak adalah nilai mempresentasikan seberapa jauh benda mengalami perubahan posisi. Jadi kalau bicara jarak, tentu kita akan memahami bahwa ada satu benda yang akan berpindah dari titik A berpindah ke titik B. Berapakah jarak dari A ke B? Itu namanya jarak. Satuannya kalau berbicara satuan internasional itu satuan yang disepakati oleh dunia, yang disepakati oleh antar negara-negara. Untuk jarak satuan dasarnya adalah meter. Namun di konteks yang lain satuan ini bisa disesuaikan. Kalau sudah jaraknya terlampau jauh, maka nanti biasanya satuan yang digunakan adalah kilometer. Berikutnya yaitu tentang kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah nilai yang mempresentasikan seberapa cepat suatu benda melakukan dan mengalami perpindahan. Ingat ya, nilai yang mempresentasikan seberapa cepat suatu benda melakukan atau mengalami perpindahan. Artinya, contoh ini ya, sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B, di mana titik A dan titik B berjarak taruhlah kemudian 10 meter. Kemudian di sisi lain benda tersebut bergerak selama 2 detik.
berapa ya kecepatannya ya. Nah, maka cara mudahnya kalau bicara kecepatan adalah jarak tadi dibagi dengan waktu, berarti 10 meter per 2 detik. Detik itu dalam bahasa yang lain kita kenal dengan second, begitu ya. 10 dibagi 2 berapa? 5, berarti 5 meter per second, begitu. Oke, kita lanjut kembali. Dan waktu, apa itu waktu? Waktu adalah interval antara dua buah kondisi. Misalnya, lama berlangsungnya suatu peristiwa, atau satuan dari waktu adalah detik atau kita kenal dengan second. Jadi begitu. Jadi waktu itu adalah interval antara dua buah kondisi. A ke B butuh berapa lama? Nah, itu namanya waktu. Kemudian semisal lagi contoh nih ya. Kita berjalan dari rumah kita ke MTS, misal butuh 2 jam. Maka itu namanya waktu. Bagaimana mengkonversinya? Itu lagi-lagi ilmu kita ketika SD bicara konsep matematika awal itu menjadi poin utama. Jadi 2 jam dikonfirmasi ke second. Gimana caranya ya? Tentu itu ada proses menuju ke sana. Berbicara pasangan, kalau meter tadi pasangannya detik, kalau kilometer pasangannya adalah jam, begitu ya. Jadi mohon adik-adik di rumah difahami lagi-lagi bahwa prinsipnya semua tatanan baik itu jarak, kemudian kecepatan, dan itu waktu memiliki satuan internasional yang kemudian wajib kita sepakati bersama dan wajib adik-adik gunakan dalam setiap penyelesaian soal-soal jarak, kecepatan, dan waktu itu sendiri. Oke, smart solution. Oke, perhatikan ya, smart solution. Perhatikan, Bapak gambarkan di sini sebuah rumah. Tahu ya nama presiden kita hari ini ya. Oke, presiden kita Jokowi. Maka rumus ini pun juga rumus Jokowi, katanya begitu. Apa itu? Bahwa jarak atau J sama dengan apa? Kecepatan kalikan waktu. Jokowi gitu ya. Jarak sama dengan kecepatan kalikan waktu. Oke. Artinya kalau Anda menemukan, semisal tentukan jarak jika kecepatan sebuah benda 8 meter per second dan membutuhkan waktu 5 second. Berarti artinya apa? 8 dikali 5, ketemulah 40 dan seterusnya. Oke, agar kemudian kita ini terbiasa dengan soal-soal perpindahan dan jarak, mari sejenak kita belajar tentang contoh-contoh soal perpindahan dan jarak. Siap ya adik-adik ya? Oke. Yang pertama, motor Rudi menempuh jarak 500 meter dalam waktu 50 detik. Berapa kecepatan motor Rudi? Oke, perhatikan. J sama dengan K kalikan W. J-nya sudah ketahuan ya, 500 ya. Oke. Yang dicari kecepatannya, waktunya sudah ketahuan 50. Maka perhatikan posisi 500 dan 50 di situ kan atas bawah, berarti 500 per 50. Maka kecepatannya itu sama dengan 500 per 50. Sama dengan berapa? 10 meter per second atau 10 meter per detik. Bisa dipahami ya. Jadi posisi dari bentuk rumah ini menentukan bagaimana pengerjaannya. Kalau dicari jarak maka dikali bawahnya. Kalau dicari kecepatan maka jarak dibagi waktu. Kalau dicari waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Bisa difahami ya. Oke, berikutnya lagi soalnya. Dia mengayuh sepeda dengan kecepatan 4 meter per second. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dia untuk menempuh jarak 360 meter? Yang diketahui apa yang pertama? Kecepatan. Yang kedua, jarak. Perhatikan rumus Jokowi tadi. Oke. J, KW. J-nya kita masukkan, kemudian W-nya kita masukkan. Mohon maaf, kecepatannya kita masukkan gitu ya. Maka untuk mengetahui waktunya adalah JK. JK-nya diketahui, W-nya yang kita cari. Oke, maka W-nya sama dengan 360 dibagi 4. Jadi 360 itu jarak, 4 itu kecepatannya. Maka waktu yang dibutuhkan, mohon maaf di situ salah tulis, adalah 90 second. Apa satuannya? 90 second atau 90 detik. Oke, berikutnya lagi soal yang ketiga.
Diketahui jarak dari kota J ke kota S adalah 800 km. Sinta mengemudikan mobil dari kota J ke kota S selama 12,5 jam. Berapa kecepatan mobil Sinta dalam perjalanan tersebut? Oke, perhatikan semuanya. Masuk lagi ke rumus sama seperti tadi. Hanya saja di sini disampaikan bahwa satuannya adalah kilometer per jam. Karena kalau meter pasangannya detik. Kalau kilometer pasangannya adalah jam. Bisa difahami ya anak-anakku semuanya ya. Oke, semoga semuanya di rumah paham, dan kali ini kita akan membahas satu konsep perbandingan yang akan menjadi kesimpulan akhir kita. Prinsipnya adalah bagaimana kalau ada hal seperti ini. Diketahui jarak kota A, kota B 120 km. Tentukan kecepatan dan waktu dalam berbagai kemungkinan sebagaimana tabel di bawah ini. Oke. Jaraknya 120 meter. Kecepatan waktunya bagaimana ya? Semisal ini. Kecepatannya 60 km per jam. Waktunya berapa menit? Kira-kira atau berapa jam kira-kira? Caranya mudah anak-anakku semuanya. 120 dibagi 60 kira-kira berapa? 120 dibagi 60 2. Oke, hebat semuanya. Kemudian lagi jaraknya 120, waktunya 3 jam. Gimana tahu kecepatannya? Oke, terima kasih. 120 dibagi 3 ketemunya berapa kira-kira? 40. Sekarang soal yang ketiga. 120 dibagi 30 berapa? Sudah langsung aja ya. 4 jam. Nah, sekarang kalau 120 km waktu yang dibutuhkan 8 jam. Berarti kan pelan-pelan banget nih kan. Kira-kira berapa kecepatannya? Oke, terima kasih. Mungkin pakai sepeda pancal ya. 15 km per jam. Dan yang terakhir, bagaimana kalau 120 km kecepatannya hanya 10 km per jam? Mungkin ini jalan mungkin ini ya. Berapa waktu yang dibutuhkan kira-kira? Oke, terima kasih. 12 jam. Bisa dipahami ya anak-anakku semuanya ya. Jadi ini gambaran tentang bagaimana perbandingan. Semakin cepat waktu yang dibutuhkan, begitu. Artinya semakin tinggi kecepatannya, maka waktu yang dibutuhkan semakin kecil. Karena kalau bicara jarak konstan, tentu akan mengalami perbandingan terbalik. Semakin lambat, maka atau semakin rendah kecepatannya gitu ya. Semakin rendah kecepatannya, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin panjang. Oke. Jadi berkebalikan. Kalau 62, kalau 43, kalau 34, 15, 8, 10, 12. Nah, inilah yang disebutkan dengan namanya perbandingan berbalik nilai. Semakin tinggi A atau kalau saya balik aja ya. Semakin rendah A, maka semakin tinggi B. Semakin tinggi A maka semakin rendah B. Itulah konsep perbandingan nilai. Nah, tugas anak-anakku di rumah semuanya, nanti silakan ditulis di buku masing-masing. Nanti dikumpulkannya ketika ada instruksi pengumpulan dari masing-masing wali kelas. Silakan merangkum paparan slide ini hari ini segera ya. Dirangkum dan dijadikan pelajaran. Dan yang paling penting adalah setiap anak juga setelah merangkum nanti membuat 3 contoh soal yang berkaitan dengan apa itu perbandingan dan apa itu kemudian tadi kalau kita belajar jarak, kecepatan, dan waktu. Anak-anakku semuanya yang ada di rumah, Bapak juga minta jangan lupa komen video Bapak. Kira-kira anak-anakku di rumah paham atau tidak, atau mungkin ada kritik dan saran. Sertakan nama kemudian asal kelas begitu ya. Terima kasih. Mohon viralkan video ini, karena bagaimanapun video ini insya Allah akan memberikan manfaat buat kita semuanya dan khususnya teman-teman kita angkatan COVID-19. Selamat beraktivitas semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.